Salam informasi, salam kepo, salam kejenian berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Kok dikit ya? Yang penting masih jernih. Ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Ya, akhirnya KPU menetapkan 17 partai politik, ya, atau parpol, dan 6 partai politik lokal Aceh untuk ikut serta dalam pemilu 2024. Dan keputusan ini dituangkan dalam surat keputusan atau SK KPU nomor 518 tahun 2022. Dan yang perlu diperhatikan dalam proses ini sebagaimana ketentuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2022. Jadi bagi para partai politik yang lolos atau para partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen memiliki opsi untuk tetap menggunakan nomor urut yang dimiliki di 2019 ini atau mengembalikan nomor urutnya ke KPU untuk ikut kembali dalam proses pengundian, ya. Setidaknya kalau tidak salah ada 9 partai politik ya yang masuk di parlemen atau ambang batasnya sesuai di 2019 ada 9 partai politik yang tentu saja 9 partai politik ini mempunyai hak istimewa untuk tetap memiliki nomor dari partai politiknya. Dalam artian dia tidak ikut diundi nomornya. Nah, untuk partai-partai politik yang lolos, saya bacakan ya supaya tidak salah ini ya. Saya bacain aja, jujur saja karena tidak hafal. Ada sekitar 17 partai politik yang lolos, yaitu 1 Partai Demokrasi Indonesia. Maksudnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Aduh susah ya. Ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ini yang pertama. Yang kedua Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Yang ketiga Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Yang keempat Partai Nasional Demokrasi ya atau apa? Singkatnya Partai Nasdem. Terus Partai Bulan Bintang atau PBB. Partai Kebangkitan Bangsa yang keenam. Partai Kebangkitan Nusantara. Yang keenam itu Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Terus ada juga Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda. Terus Partai Demokrat. Ada juga Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Terus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai Amanat Nasional atau PAN. Partai Golongan Karya atau Golkar. Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dan Partai Buruh. Ini 17 partai yang secara sah akan bertarung nanti di pemilu 2024. Sementara ada 6 partai lokal Aceh, yaitu pertama Partai Aceh, kedua Partai Adil Sejahtera Aceh, yang ketiga Partai Generasi Aceh Biusaboh, Taat dan Takwa, terus ada Partai Darul Aceh, ada Partai Nanggro Aceh, dan Partai Sira atau Soliditas Independen Rakyat Aceh. Nah, partai politik ini nantinya akan bertarung di 2024. Tentu saja partai baru kelihatannya hanya beberapa ya yang masuk situ ya. Yang lainnya didominasi oleh partai-partai lama. Nah, lagi-lagi soal partai-partai ini nantinya. Apapun sebenarnya partainya, ya harusnya juga bisa memberikan pendidikan kepada masyarakatnya terkait soal pemilu atau pemilihan. Partai ini harus mengajarkan masyarakat agar masyarakat itu memilih, ya, memilih memang berdasarkan visi misi partai, juga berdasarkan bahwa partai itu benar-benar memang ingin membangun negara ini. Jangan lagi partai-partai itu hanya untuk menciptakan, dalam tanda kutip ya, para politikus yang nantinya ditangkap oleh KPK.
Nah, ya sebenarnya masyarakat juga sudah tahu ya, mana partai-partai yang banyak eh, politikus-politikusnya yang ditangkap, ya. Mana partai-partai yang selama beberapa waktu lalu, ya sebelum nanti 2024, yang memang benar-benar memperjuangkan hak rakyatnya, ya. Atau mana partai-partai yang sebenarnya hanya mencari muka, ya, tanda kutip mencari muka rakyatnya pada saat tidak terpilih, dia seolah-olah berpihak pada rakyat, tetapi ketika dia berkuasa, kok ya sama saja. Nah, ini adalah pilihan rakyat nanti. Partai-partai mana yang akan dipilih? Ya, tentu saja partai-partai ini nantinya akan menaungi para politikus-politikus atau para pejabat-pejabat yang akan maju di pilkada. Ya pastinya ya. Tapi biar bagaimanapun juga, ya namanya partai politik ini mati atau hidupnya, berkembang atau tidaknya ya tergantung masyarakatnya. Karena namanya partai politik itu sebenarnya tidak bisa dibubarkan. Tapi partai politik itu bisa tidak ikut serta dalam pemilu jika memang tidak lolos syarat-syarat verifikasi. Ya, seperti kalau tidak salah ada dua partai ya yang jauh sebelum pendaftaran pemilu ini gaungnya cukup besar gitu ya. Contoh saja Partai Umat atau partai apa ya? Berkarya kalau tidak salah ya. Dua partai ini kan sebelumnya juga sempat banyak masyarakat mendengar lah. Nah, kalau Partai Umat itu kalau tidak salah tidak masuk dalam 17 partai ini karena Partai Umat ini ada dua wilayah atau dua provinsi yang tidak lolos verifikasi. Ini yang membuat akhirnya Partai Umat ini tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 nanti. Kalau Partai Berkarya ini tidak lolosnya karena memang ada semacam apa ya, konflik lah di internal partainya ya. Tapi antara partai tadi yang saya sebutkan, antara partai PDIP hingga partai yang terakhir partai buruh gitu ya. Partai buruh ini merupakan partai baru nih. Kita harus cermat. Partai-partai mana saja yang sebenarnya memang benar-benar bisa memberikan kesejahteraan yang adil dan merata sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jangan kita nanti memilih itu berdasarkan karena wani piro. Dan semoga saja partai-partai yang nantinya bertarung di 2024 ini, siapapun yang terpilih, partai-partai lainnya bisa mendukung. Bisa mendukung jalannya pemerintahan. Partai-partai ini nantinya bisa makin memberikan pemahaman demokrasi yang benar-benar ciamik, yang benar-benar dewasa terhadap masyarakatnya. Selamat bertarung 17 partai nasional yang ada dan juga 6 partai lokal Aceh. Semoga tidak ada money politik, tidak ada kecurangan-kecurangan yang dibuat, dan legowo siapapun nanti partai yang akan dipilih rakyat dan mendapatkan suara terbanyaknya. Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jerninya air mineral ini. Haus.